Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ruang Tafsir, di mana Anda akan disuguhi tafsir singkat bidang akidah. Di sisi kedua ini, kita akan menjelajah tafsir tematik tentang kufur, syirik, dan nifak. Mari kita mulai. Al-Quran menegaskan bahwa keimanan bukan hanya pengakuan lisan. Di sisi lain, ia memperingatkan kita terhadap 3 ancaman besar akidah: kufur, syirik, dan nifak. 3 istilah ini kerap disebut, tapi seringkali maknanya disederhanakan. Apa sebenarnya yang dimaksud Al-Quran? Bagaimana kita memahami relevansinya hari ini? Kufur berasal dari akar kata kafaroh, menutupi. Dalam Al-Quran, kufur berarti menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Syirik berarti mempersekutukan Allah, menempatkan sesuatu selain Allah sebagai sekutu dalam peribadatan atau keyakinan. Nifak adalah kemunafikan, yaitu berpura-pura beriman, padahal hati menolak. 3 istilah ini saling terkait, tetapi berbeda. Kufur menolak iman, syirik menyekutukan tauhid, nifak menipu dengan menampilkan iman palsu. Dalam Al-Quran, konsep tentang kufur dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah, ayat 6 sampai dengan ayat 7, yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka engkau beri peringatan, atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Kufur di sini bukan sekedar tidak tahu, melainkan sikap menolak kebenaran dengan sadar. Konsep syirik dapat kita temukan pada surat An-Nisa, ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Pada ayat di atas, syirik dipandang sebagai dosa yang paling besar karena merusak inti tauhid. Terakhir tentang nifak, surat Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 10 menyatakan sebagai berikut. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Nifak adalah bahaya tersembunyi, karena dari luar tampak beriman, tetapi batin menolak. At-Tabari menjelaskan kufur bukan hanya kekafiran terang-terangan, tapi juga kufur nikmat, yakni mengingkari karunia Allah. Ibnu Katsir menegaskan syirik sebagai segala bentuk perantara yang menyaingi ibadah kepada Allah. Fakhruddin Ar-Razi menyoroti nifak sebagai penyakit hati yang merusak kepercayaan sosial. Pemikir kontemporer seperti Quraisy Shihab menekankan dimensi sosial. Nifak adalah bentuk ketidakotentikan yang menimbulkan krisis kepercayaan dalam masyarakat. Pesan Al-Quran tentang 3 ancaman ini tetap relevan. Kufur modern bisa muncul sebagai sikap menolak nilai ilahi, keadilan, kejujuran, dan amanah, meskipun seseorang mengenal ajaran agama. Syirik kontemporer bukan hanya menyembah berhala, tetapi juga ketika harta, jabatan, atau popularitas menjadi sekutu yang dipuja melebihi ketaatan kepada Allah. Nifak hari ini dapat terlihat pada perilaku yang menampilkan kesolehan demi citra, tetapi menyembunyikan kebohongan dan pengkhianatan. Ketiganya menunjukkan bahwa ancaman akidah bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga menyangkut integritas moral dan sosial. Sekarang mari kita merenung. Apakah iman kita sudah menembus hati hingga mempengaruhi perilaku? Adakah berhala-berhala modern yang diam-diam kita tinggikan dalam hidup? Apakah ucapan kita sudah sejalan dengan hati atau masih ada ruang kemunafikan? Al-Quran mengingatkan kita untuk terus membersihkan hati, menguatkan tauhid, dan menjaga kejujuran iman. Kufur, syirik, dan nifak adalah peringatan abadi dari Al-Quran. Iman sejati bukan hanya pengakuan, tetapi kejujuran hati dan ketaatan tulus kepada Allah. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya, di mana kita akan membahas penjelasan Al-Quran tentang Allah. Jangan lupa dukung channel Ruang Tafsir dengan cara subscribe, like, dan tulis pandangan Anda pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.